Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi implementasi pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam berbasis kompetensi. Simak terus ya penjelasannya. Sebelum kita membahas mengenai materi-materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian kurikulum terlebih dahulu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari kata kurikulum yang mempunyai arti a course of study in school or university. Istilah kurikulum ini pada mulanya dipakai oleh bangsa Yunani di lapangan Atlantik dengan pengertian jarak yang ditempuh. Sedangkan menurut pandangan lama atau tradisional, kurikulum berarti kumpulan mata pelajaran yang harus disampaikan guru atau dipelajari oleh peserta didik. Oke, setelah memahami pengertian kurikulum, selanjutnya adalah pengertian kurikulum pendidikan agama. Nah, kurikulum pendidikan agama adalah bahan-bahan pendidikan agama berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman, serta nilai, norma-norma, dan sikap yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan pendidikan agama. Atau dengan rumusan yang lebih sederhana, kurikulum pendidikan agama adalah semua pengetahuan, aktivitas, kegiatan-kegiatan, dan pengalaman-pengalaman serta nilai, norma-norma, dan sikap yang dengan sengaja dan secara sistematis diberikan oleh pendidik kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan agama Islam. Selanjutnya, pengertian kurikulum berbasis kompetensi. Pengertian kurikulum berbasis kompetensi secara sederhana dapat dikatakan bahwa kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang disusun berdasarkan atas kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki peserta didik serta setelah melaksanakan kurikulum tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik. Ini sangat penting ya. Karakteristik yang pertama yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Kedua, berorientasi pada hasil belajar, learning outcomes, dan keberagaman. Ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. 4. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lain yang memenuhi unsur edukatif. Kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Dari karakteristik, kita menuju ke tujuan. Tujuan kurikulum berbasis kompetensi ada tujuan yang jelas dalam pembentukan kurikulum berbasis kompetensi, sehingga terjadi perubahan penggunaan kurikulum berbasis kompetensi juga bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia untuk menjadi anggota masyarakat dunia. Selanjutnya, yang paling penting dalam kurikulum adalah strategi. Strategi pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis kompetensi, strategi penyampaian pembelajaran adalah cara untuk menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik untuk menerima serta merespon masukan yang berasal dari peserta didik. Mengingat, belajar ini adalah proses peserta didik membangun gagasan atau pemahaman sendiri, maka KBM hendaknya menentukan strategi yang tepat untuk pembelajaran. Mengingat, belajar adalah proses peserta didik membangun gagasan atau pemahaman sendiri, maka KBM hendaknya menentukan strategi yang tepat untuk pembelajaran tersebut.
Jazakumullah khair teman-teman yang sudah mendengarkan materi video pembelajaran saya mengenai implementasi pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam berbasis kompetensi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.